Beginilah diceritakan selanjutnya. Sang putra raja dengan istrinya dan adiknya yaitu, Pangeran Walang Sungsang, Nyai Endang Gelis, dan Nyi Larasantan pergi menuju Bukit Amparan Jati. Di sini, mereka berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi, yang disebut juga Syekh Nurul Jati, ulama besar Islam yang dahulu datang dari Baghdad, dulu bermukim di Malaka atau Sang Hyang Ujung. Sedangkan adiknya, yang bernama Syekh Bayanullah, ada di Malaka yang kelak Syekh Bayanullah tiba di Bukit Amparan Jati dinamai Syekh Datuk Mahuyun. Tatkala usia muda, Syekh Datuk Kahfi bermukim di kota Baghdad. Lalu, ia menikah dengan Saripah Halimah, ialah adik dari ayahandanya Sultan Sulaiman al-Baghdadi. Digantikan yang diceritakan. Pada waktu itu, di kaki Bukit Sembung dan Bukit Amparan Jati, sudah lama berdiri Duku Pasambangan namanya. Tiap hari, banyak warga masyarakat yang jual beli, mereka berdatangan di tempat ini. Sedangkan tempat berlabuhnya, perahu, atau pelabuhan Muara Jati menjadi semakin ramai. Bukankah dari mana-mana perahu selalu berlabuh di sini? Di antaranya ialah dari negeri Cina, Arab, Parsi, India, Malaka, Tumasik, atau Singapura sekarang Pasai, Jawa Timur, Madura, dan Palembang. Oleh karenanya, Duku Pasambangan menjadi ramai dan warga masyarakat keadaannya makmur dan sejahtera. Diceritakan, mercusuar puncak Bukit Amparan Jati, jika malam hari, dari kejauhan, menyala kelihatan seperti bintang gemerlapan. Dulunya, mercusuar ini sebagai tandanya pantai pesisir Muara Jati. Yang mendirikannya adalah Panglima Angkatan Perang Cina, Wai Ping namanya, dengan sang Laksamana Teho dan bala tentaranya yang tidak terbilang banyaknya. Saat itu, mereka, di Pasambangan, dalam perjalanan menuju Majapahit, berhenti sementara di Muara Jati. Sesudah mereka bermukim di desa Pasambangan, mereka membangun mercusuar. Oleh sang sah bandar, tidak berapa lama antaranya, sekitar baru berjalan 7 hari 7 malam. Sesudah itu, mercusuar dibeli oleh sang sah bandar, ialah yang menjadi Mangkubumi, bernama Jumajan Jati, ditukar dengan garam, terasi, beras tumbuk, rempah-rempah, dan kayu jati. Kemudian, mereka berangkat ke Jawa Timur sesudah penuh muatan mereka di dalam perahu. Adapun dahulu, ketika pertama-tama Ki Gedeng Tapa menjadi juru labuhan Arau Sah Bandar, banyak teman-teman dan masyarakatnya, yang datang dari desa-desa sekitar untuk berjual beli, begitu pula dengan ulama besar Islam dari Mekah, Baghdad, dan Campa. Salah satu di antaranya ialah Syekh Hasanuddin, anak Syekh Yusuf Sidik, ulama besar yang termasyhur di negara Campa. Sampai di Pulau Jawa, di sini, mendirikan pesantren Kuro di Karawang. Begitu pula anaknya Ki Gedeng Tapa, ialah Ratu Singapura. Gadis ini yang namanya Nyai Subang Larang disuruh belajar kepada Syekh Kuro ini di Karawang selama 2 tahun. Nyai Subang Larang belajar di Pondok Kuro, ialah dahulu ketika belum menjadi istri Sang Prabu Siliwangi. Dahulunya, Syekh Datuk Kahfi atau disebut Syekh Idofi yang juga disebut Syekh Nurjati, tiba di Duku Pasambangan bersama para pengiringnya sebanyak 12 orang, 10 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Syekh Nurjati adalah duta Sultan Baghdad. Sedangkan guru Kuro yang di Karawang itu adalah duta dari Kerajaan Campa. Oleh Ki Mangkubumi Jumanjan Jati diperbolehkan di sini. Diberilah Syekh Datuk Kahfi, ialah Syekh Nurujati, untuk bermukim di wilayahnya. Diceritakan, sesudah 3 tahun lamanya berguru agama Islam kepada Ki Syekh Datuk Kahfi, putra raja dengan istri dan adiknya, ialah Nyai Indang Gelis anak Ki Danuwarsih dan adiknya Nyai Larasantang sudah cukup agamanya. Sang guru memerintahkan untuk membangun pedukuhan di kebun pesisir, yang ada di sebelah selatan Bukit Amparan Jati, letaknya di pinggir pantai. Di sini Raden Walang Sungsang, yang sudah memperoleh nama Ki Somaduloh dari gurunya, membuku hutan. Di sini, ia membangun surau dan rumah untuk sementara. Digantikan dengan cerita yang diceritakan. Adapun Ki Danusela namanya, yang sudah bernama Ki Gedeng Alang-Alang, ialah adik Ki Danuwarsih, yang menjadi wiku agama Sangyang Hindu-Buddha, bermukim di daerah Parahyangan Timur. Ki Danusela sudah lama di kebun pesisir, lemah wungkuk disebutnya kemudian, ialah Tegal Alang-Alang. Tatkala itu, Ki Danusela mendirikan tempat kediamannya di sana. Ia bersama istrinya yang bernama Nyai Arumsari dari Cirebon Girang di wilayah Wanagiri. Mereka, ketika malam hari, mencari rebon, atau udang kecil, dan ikan di sungai yang ada di sebelah timur rumahnya, juga sepanjang pantai laut. Kemudian, dari hasil tangkapan itu, mereka membuat terasi, petis, dan juga garam. Di dalam perkawinannya mereka,
Kiai Danusela dan Nyai Arumsari, memperoleh anak wanita, Nyai Ratna Riris namanya, yang kemudian disebut Nyai Kencana Larang. Sesudah itu, putra raja dan istri serta adiknya pindah ke rumah Ki Danusela. Bukankah Ki Danusela itu adalah kerabat dengan Nyai Indang Gelis? Di sini putra raja turut membantu menyuburkan tanah, maka pada akhirnya telah berdirilah Dukuh Tegal Alang-alang yang kemudian disebut Cirebon, sebab warga masyarakat dari pedesaan Pasambangan, banyak yang berdatangan ke sini, antara lain orang jual beli atau pedagang, petani, nelayan dan mereka menangkap ikan di sepanjang pantai atau nelayan. Semakin lama pedukuhan itu menjadi desa yang ramai. Di sana, penduduk memiliki Gedeng atau Ki Ageng Alang-alang menjadi kepala desanya dan Raden Walang Sungsang dijadikan sebagai Pangraksa Bumi, atau wakil kepala desa dengan sesebutan Ki Cakra Bumi namanya. Tidak antara lama, lebih kurang 3 tahun, putra raja bermukim di sana, lalu pedukuhan ini, Tegal Alang-alang, diganti sebutannya oleh penduduk desa Cirebon namanya juga disebut Cirebon Larang ialah Cirebon Pesisir. Begitulah desa yang baru ini, dihuni oleh penduduk dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa, tulisan, adat istiadat, pekerjaan, dan berbagai perbedaan yang lainnya.